Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great ya. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Bagi yang merayakan juga selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih, dan bagi siapapun yang merayakannya ya, aku harap dapat kasih sayang yang berlimpah dari Tuhan kita Sang Pemilik Semesta ya, dan juga berlimpah kasih sayang dari keluarga atau siapapun yang bermakna dalam hidup kamu ya. Oke, hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu, dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, jadi pembacaan ini bisa terbalik, bisa energi kamu yang keluar ataupun energi dia ya. Jadi memang kalau nggak resonate, tolong banget untuk jangan dipaksa ya. Dan jika kamu pengen konseling atau personal reading, silahkan klik link di bawah sini ya. Oke, kemarin sih tadi sempat bermasalah linknya, tapi udah diperbaiki ya. Di sana kamu bisa untuk ngelihat price listnya ya, bagi kalian yang kemarin tadi gangguan ngelihatnya. Oke. Dan di sana kamu bisa ngeliat untuk price list konseling sama aku ataupun berchat kamu secara Vedic ya. Oke, kita lihat untuk Libra dan soulmate. Pembacaan ini timeless ya, nggak memiliki batasan waktu. Entah kapan aja kamu tonton, itulah masa pembacaan ini berlaku ya. Jadi bisa udah terjadi ataupun bakal terjadi. Ini Libra, kita lihat oracle-nya. Wow, ada ghost atau angsa. Seperti kita tahu, angsa itu lambang akan couple kasih sayang yang perfect lah, sempurna gitu ya, sejoli. Lalu di sini ada garden. Lalu ada snake. Wow, Libra. Bagus sebenarnya untuk kartu ghostnya ya, angsanya. Namun di sini ada snake dan garden. Ini sebenarnya kartu yang gak baik ya. Namun kita lihat dulu di the bottom of the decknya ada dice atau dadu. Jadi aku ngerasain memang seseorang agak terjebak, bukan agak sih, bisa memang benar-benar terjebak sih dalam pemahaman tentang cinta dan kasih sayang itu seperti apa ya. Jadi seseorang di sini mungkin ngerasakan soulmate, ngerasakan atau bahkan twin flame ya, namun dia nggak benar-benar bisa take action. Dia harus gimana, ngapain ya, orang ini nggak tahu. Dan saat dia nggak tahu harus ngapain, orang ini seperti ngasih bisanya atau bikin hal yang toksik dan negatif dia sebarkan ke orang sekitar dia, karena ketidakmampuan dia untuk memahami akan real love, cinta dan kasih sayang yang sebenarnya ya. Orang ini, entah kamu ataupun dia ya, masih perlu banyak banget merenung ya, melihat ke dalam diri sendiri, menggali. Banyak banget hal yang perlu masih dipelajari ya. Kita lihat oracle keduanya. Untuk Libra dan soulmate,
Di sini ada past life relationship. You have known each other before. Okay. Ada deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Wow. The relationship chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Dan ada very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. Then di the bottom of the deck ada love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Oke, di sini Libra, aku ngerasain memang kamu bisa ngerasa kenapa kamu selalu attract atau membuat orang yang gak baik justru dalam hidup kamu. Jadi kayak nge-track orang yang toksik, orang yang gak baik energinya untuk kamu, ya. Orang yang memanfaatkan, orang yang mempermainkan. Jadi orang ini membuat kamu itu ngerasa cinta dan kasih sayang itu adalah sesuatu yang menyakitkan, dan itu sebuah kesalahan cara pandang, karena cinta dan kasih sayang itu nggak pernah menyakiti. Namun orang yang menjalankan itu, orang yang menggunakan hal-hal itu untuk menyakiti kamu. Apakah cinta dan kasih sayang benar-benar menyakiti? No, ya. Aku ngerasain kamu ngerasa dipermainkan oleh rasa kamu sendiri, dan akhirnya kamu capek. Ini energi seseorang yang gak mau mengakui cinta dan kasih sayangnya dia karena takut. Orang ini takut banget untuk vulnerable, takut banget untuk surrender, ya. Orang ini takut untuk bisa apa adanya. Dan dalam hubungan, ya sedikit banyaknya memang kita harus apa adanya. Bukan sedikit banyak sih, malah harus, ya. Kenapa? Dengan bentuk kita apa adanya, artinya kita percaya ke diri kita sendiri, ya. Kita yakin, kita menyayangi diri kita sendiri, ya. Love yourself, love ourselves. Artinya kita nggak menempatkan orang lain sebagai validasi, menempatkan orang lain di mana kesakitan kita, kekecewaan kita, dan kebahagiaan kita. Itu totally wrong, ya. Jadi ini energi seseorang yang ngerasa segalanya, ya, tentang cinta dan kasih sayang itu menyakiti, dan apapun yang dibuat pasangan itu nyakitin. Kalau pasangan itu nggak mengerti, berarti dia nggak sayang, dia nggak cocok, ya. Dan itu wow, berat banget memang untuk menjalani sebuah hubungan dengan orang yang seperti ini, ya. Ini fixed mindset, ya. Orang yang nggak fleksibel cara pandangnya, pemikirannya, dan dia ngerasa, ya, dia tahu. Dan I'll say sebenarnya masih banyak yang belum dia ketahui ataupun kamu ketahui, ya. Kita klarifikasi pakai tarot untuk Libra dan soulmate. The King of Wands, the Fool, aku ngerasain energi seseorang yang sangat kekanakan, memang immature di sini, ya. Namun dia ngerasa dia dewasa, dia tahu segalanya, jadi dia acting layaknya seseorang yang dewasa. Namun aku harus bilang dia nggak dewasa. Mental dia belum dewasa. Sangat banyak judgment di sini, ya. Orangnya nggak seimbang. Sebenarnya orangnya cuman pengen disayangi, pengen dicintai, ya. Entah kamu ataupun siapapun ini, ya. Entah kamu ataupun soulmate kamu.
sebenarnya punya rasa yang sederhana, simple gitu ya, apa adanya. Namun karena terlalu takut, trauma di sini. Ini trauma yang besar banget ya akan dunia. Dia ngerasa dunia itu nyakitin, mengecewakan, penuh kepalsuan, gak ada yang baik tentang dunia ini ya. Dan itu yang membuat pandangan dia ya jadi juga ngerasa kehidupan cinta dan apapun juga itu gak baik adanya, hanya menyakiti. Orang ini banyak banget merenung sebenarnya dalam kesakitan, bukan merenung dalam artian apa sih yang terjadi ini kenapa, namun dia lebih kayak kok ini terjadi, apa salah aku, apa terus aku gimana. Dan setelah dia nggak sanggup untuk apa ya ngehandle rasa dia bakal lari ke kesenangan sesaat dan akhirnya ya terus berulang lagi pola itu ya. Dan aku ngerasain seseorang yang ada addiction di sini, bisa I'm sorry to say dia bisa drugs, sex, ataupun minuman keras, smoking, cigarette ya. Dan aku ngerasa banget energi yang sering ngefly. Okay. Jadi ini aku memberitahu ya, bukan aku menyarankan kamu ke sana. No. Eight of Swords. Orang ini benar-benar ingin menutup gitu loh kesakitannya, kekecewaannya. Karena itu tadi. Dia nggak bisa ngehandle, dan dia nggak mau, dia ngerasa nggak sanggup, ya. Jadi kalau kamu tanya sama aku, ya, sebenarnya hari-hari orang ini dia nggak benar-benar ngerasakan kebahagiaan. Orang ini seperti mati perlahan di dalam. Ya, ini orang yang bawa sakit hati kemana-mana. Jadi entah kamu atau soulmate-nya kamu memang dalam kondisi yang sangat tidak baik saat ini. Ya, kesedihan yang mendalam sekali di sini. Ngerasa nggak dicintai, ngerasa nggak disayangi, ngerasa nggak ada yang baik dalam hidupnya dia untuk bisa dipertahankan. Jadi aku ngeliat orang ini akhirnya lebih lari ke material gitu ya. Jadi orangnya menjadi lebih materialis ya, karena dengan begitu dia ngerasa at least dia ngerasa sedikit berharga, walaupun dia hanya sedang menutupi hal yang sebenarnya nggak bisa dia tutupi. Kau bisa berhubungan kencang dengan Capricorn, Taurus di sini, namun bukan berarti nggak ada zodiak. Ini bukan zodiak soulmate kamu, ataupun sebaliknya, bukan berarti ini bukan buat kamu pembacaannya ya, namun energinya yang bermain. Four of Swords. Aku ngerasain kesakitan banget loh di sini. Apa ya? Karena pemahamannya salah ya, dan kencang banget untuk nggak mau merubahnya. Ngerasa itu udah paling benar dan akhirnya capek sendiri, sakit sendiri. Karena secara nggak langsung orang ini mempertahankan kesakitannya yang sebenarnya bisa dilepas. Ya. Orang ini hopeless banget untuk masalah relasi. Jadi orang ini bisa lari ke hubungan mana aja, ataupun kamu ke hubungan apa aja. Jadi kamu bisa punya soulmate atau memang saat ini dekat dengan seseorang yang memang dia bakal lari dari hubungan satu ke hubungan lainnya. Karena itu tadi, dia memenuhi kekosongan hati yang memang gak pernah bisa penuh. Karena selalu lari. Dengan menaikkan ego hanya akan menyakiti kesakitan hati kita yang memang udah sakit. Ego kita udah sakit nih, gitu ya. Terus ego lagi justru dinaikkan, ya lebih sakit artinya. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk mencintai dan menyayangi diri kita. Dan aku ngerasain di sini ada energi di mana kamu mempunyai soulmate atau kamu menyayangi seseorang yang memang untuk kehidupan sekarang dia nggak bisa bersama kamu, atau memang dia memilih untuk bersama orang lain. Jadi biarpun soulmate ya, dia bisa memilih untuk bersama orang lain. Dia nggak mau bersama kamu. Itu yang membuat stres di sini aku ngeliat. Dan itu yang membuat kamu harus ngelihat diri kamu, kualitas diri kamu setidaknya untuk menyayangi diri kamu sendiri.
Nggak perlu untuk sibuk nyari orang yang baru untuk ngerasa lebih baik, ngerasa dia memang nggak pantas buat kamu. No, kamu hanya sedang jalan di tempat, bahkan mundur. Nggak ada membaiknya keadaan kamu jadinya. Ya, Libra. Oke, aku dapetin banget memang energi sakit hati yang parah ya, karena kamu memikirkan seseorang yang dia belahan jiwa kamu, soulmate-nya kamu, namun dia memilih bersama orang lain, dan dia justru kehidupannya lebih baik saat ini ya, istilah dia makin maju makin sukses ya, sedangkan kamu masih di ujung tanduk, malah lebih buruk dari sebelumnya, ataupun sebaliknya, dia yang seperti itu. The Magician mencoba untuk self sabotage ya, untuk ngerasa diri lebih baik. Gue nggak sayang sama dia, gue nggak cinta sama dia, gue nggak butuh sama dia, gue bisa cari orang lain gitu. Namun ya hanya buat kesakitan, kekecewaan, dan akhirnya kalau orang udah ngomongin tentang orang yang kamu cintai atau dia cintai, akhirnya marah, ngamuk gitu ya. Enggak, aku nggak sayang dia, enggak, jangan ngomongin dia lagi, aku nggak ada apa-apa sama dia, ya kita cuma main-main, bla 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 bla. Kemarahannya muncul gitu pas udah malam, langsung kayak mau menangis ya, marah ke diri sendiri, kecewa ke diri sendiri, karena itu tadi nggak bisa menerima apa yang udah terjadi. Memang menyakitkan dan bukan hal yang mudah untuk diterima, namun untuk selalu memberi makan ego yang nggak baik ya, hanya buat diri kita makin sakit ya. Dan orang ini akhirnya menyalahkan cinta, menyalahkan dunia, kalau memang nggak ada baik apa di dunia ini, nggak ada baiknya lah gitu. Pokoknya cinta dan kasih sayang itu nggak ada, semuanya bullshit, semuanya itu palsu. Itu yang aku rasain. Cinta itu hanya kebohongan semata gitu. Dia hanya ingin mempermainkan, setelah itu dia pergi dan dia nggak benar-benar sayang aku. Aku ngerasain banget energi seseorang seperti itu. Kita lihat tarot keduanya. Ada Five of Cups sih. Kesedihan mendalam banget ya aku ngerasain di sini. Penyesalan, kayak rasa ditolak yang luar biasa menyakitkan ya, dan ngerasa nggak berharga, nggak bisa jujur ke diri sendiri, dan harapan akan komitmen yang manis, harapan mempunyai hubungan yang seumur hidup lah ibaratnya, sampai kematian memisahkan, itu nggak ada, kayak udah nggak mungkin terjadi. Seseorang sudah pasrah banget di sini aku rasain. Dan aku ngeliat salah satu caranya yang memang untuk membuat diri kamu lebih baik atau dia lebih baik, memang belajar untuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya. Stop untuk mengasihani diri sendiri, dan jangan lagi lari ke hubungan sana, ke hubungan sini ya. Kalau memang belum siap dan gak mau, please untuk ya stay single. Fokus dengan diri sendiri, fokus dengan kehidupan yang lebih baik nantinya, bukan fokus untuk menutupi hal yang sebenarnya kamu gak mampu untuk tutupi ya. Dan ada The World, dan aku ngerasain juga kamu ngerasakan jauh banget dari dia ya, dan kamu ngerasa dunia kamu dengan dia udah berbeda sama sekali, dan ya gimana ya, kayak orang yang menyesal, kecewa, ngerasa udah gak ada harapan lagi, namun ingin untuk memulai lagi hubungan itu. Sorry, aku mau keluar terus air mataku di sini ya. Ini bukan aku ya yang nangis ya, aku ngerasain energinya itu beda. Kalau aku yang nangis ya, aku tahu ini emosi dari mana. Namun kalau aku lagi baca gini, aku tahu kalau ini energi dari orang yang aku baca ya. Dan berat banget memang ya untuk dijelaskan. Terlihat pesan semesta untuk kamu
Libra dan soulmate kamu di pembacaan kali ini. Ada Maven atau balance ya, energi Libra sekali. Memang seseorang sangat tidak seimbang banget, terlalu cepat dia on and off, jadi dia terlalu sering mengasihani diri sendiri, terus tiba-tiba dia langsung bikin diri dia up lagi gitu ya, membangga-banggakan diri dia sendiri, menguatin diri dia sendiri, jadi kayak diri dia, jiwa dia itu nggak punya kesempatan untuk setidaknya steady, netral, jadinya ya capek sendiri gitu ya. Seseorang yang mencari fulfillment, mencari kepenuhan hati, mencari rasa cukup dalam dirinya di tempat yang justru salah. Dia harus mencarinya ke dalam diri dia sendiri, ataupun kamu cari ke dalam diri sendiri ya. Dan jangan menempatkan apapun juga kesakitan, kekecewaan ini adalah respon ataupun adalah responsibility, maksud aku tanggung jawab dari orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai. No, kebahagiaan dan cinta kamu, kasih sayang kamu itu adalah tanggung jawab kamu sendiri ya, dalam artian perasaan kamu tetap kamulah yang menjaganya, melindunginya, bukan pasangan kamu. Pasangan kamu menjaganya dalam porsinya dia, namun kamu menjaga untuk diri kamu, untuk nggak tertrigger dengan hal-hal yang sebenarnya nggak baik ya. Dan hentikan imajinasi yang sebenarnya hanya akan nyakitin kamu. Terlalu judgmental, nanti ke depannya gini, nanti ke depannya gitu, dan terlalu dini untuk kayak aku nggak mau punya pasangan lagi, aku gini, aku gitu, aku mau main-main aja terus-terusan kayak gitu. Dan well ya, mau sampai kapan kamu kayak gini terus ya. Itu yang aku lihat. Okay, Libra, think that's all. Aku harap ini sedikit banyaknya bisa membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. See you in the next video. Bye bye.